Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya di sini akan merepresentasikan etika marketing yang Islami yang berjudul Etika dalam Fungsi Pemasaran. Etika dalam fungsi pemasaran di sini ada 3 poin. Yang pertama, bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan atas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Poin yang kedua, orientasi pemasaran dalam pasar. Sebab pasar merupakan mitra saranan dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Poin yang terakhir yaitu kepuasan pasar adalah kondisi saling ridho dan rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya keridhoan ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, yang selanjutnya, kerangka pemasaran dalam bisnis Islam. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kerangka pemasaran dalam bisnis Islam sangat mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho, baik dari penjual, pembeli sampai dari Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasaran. Next, yang selanjutnya yaitu etika dalam bauran pemasaran. Terdapat 4 poin. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Terdapat 6 contoh. Yang pertama, produk yang halal, produk yang berguna, produk yang berpotensi ekonomi, produk yang bernilai tambah yang tinggi, dan produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Contohnya yaitu beban biaya produknya yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan yang layak, dan sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Poin yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Contohnya seperti kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang, saran kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan konsumen mendapatkan pelayanan tepat dan cepat. Poin yang keempat yaitu etika pemasaran dalam konteks promosi. Contohnya seperti sarana memperkenalkan barang, informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang tompang kejujuran. Slide yang kelima yaitu kiat dan etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya. Terdapat 4 poin. Yang pertama, penampilan. Penampilan dalam Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran atau kuantitas maupun kualitas. Poin yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya.
Selanjutnya, pengampunan bila memungkinkan hendaknya diberikan ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Poin yang ketiga, persuasi. Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Poin yang keempat yaitu pemuasan. Dengan kesepakatan bersama dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.